Ya, selamat malam pemirsa Berita Suraya TV channel YouTube. Kita di tempat produksi rendang 008. Di sini kita juga bersama Ibu Dwi Esti Nastiti Ibu ya, dan bersama Mbak Saras Bekti. Ibu Dwi ini merupakan dulu pernah berkarir di dunia perbankan dan sebagai pengurus Koperasi Solo sekitar tahun 2003 sampai 2007. Dan beliau juga pernah mendapat penghargaan Man Woman the Year. Dan alamat di produksi rendang ini 008 ini di Jalan Jaya Wijaya 6 nomor 2 Mojosongo. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan produksi rendang 008 ini ya, mungkin sedang viral saat ini ya Bu ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bu, ini mungkin bisa dijelaskan ya Bu mungkin tentang sejarah awal rendang 008 ini Bu ya. Sejarah awalnya, Iya. Kebetulan kita ini kan keluarga penggemar rendang. Iya. Nah waktu itu puasa kita selalu membuat rendang kalau untuk misalnya sahur atau buka puasa. 1 tahun yang lalu kita mencoba untuk membuat rendang untuk dipasarkan secara online. Nah setelah ada beberapa yang minat dan terus menerus sampai sekarang. Sudah 1 tahun. Oh gitu ya. Saat itu mungkin sejak tahun berapa Bu itu Bu? Rendangnya ini kalau diproduksi baru 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahunnya. Betul. Terus untuk sektor pemasarannya udah sampai mana aja Bu? Kebetulan ini alhamdulillah kita sampai Singapura. Udah sampai Singapura ya Bu? Ya, Makassar, Manado, Bali, Lampung. Kemudian kalau Jawa sudah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh gitu ya. Iya. Ini untuk pengirimannya gimana Bu? Ke sana gitu seperti apa? Kita pakai paket. Paket ya. Iya. Oh gitu. Paket. Beberapa paket kita sudah bekerja sama. Terus untuk warga sekitar ini udah ada yang pesan-pesan juga Bu? Sudah. Oh gitu ya. Sering gitu. Terus untuk pemesanan biasanya lewat mana aja Bu? Bisa lewat IG sama lewat WhatsApp. IG-nya apa Bu? IG-nya rendang 008. Rendang 008. Rendang 008 Iya. ya Bu. Terus ini Bu, mungkin yang menarik Bu, rendang ini seperti apa Bu? Yang menarik mungkin? Rendang ini yang pertama itu rasa Jawa. Ya, kemudian kalau kita sebut rendang blundu. Rendang blundu ya. Jadi bumbunya itu sudah sampai kita buat seperti blundu itu, jadi kering gitu. Kemudian yang pasti empuk. Kita nggak pakai MSG, kemudian nggak pakai pengawet, nggak pakai pengawet dan tidak begitu pedas. Oh, itu ya. Jadi banyak yang suka ini, sampai anak-anak pun juga suka. Ini berarti dari varian rasa apa Bu kalau rendang ini sebenarnya? Variannya ada beberapa. Jadi rendang ayam itu yang bentuknya ayamnya itu di filet. Ada yang rendang daging sapi, kemudian ada paru sapi, ada lagi api sapi, kemudian satu lagi jengkol. Oh jengkol ya. Oh gitu. Berarti ini beraneka macam varian. Varian betul. Ini mungkin untuk pengembangan dari rendang ini Bu, untuk kedepannya mungkin akan dibuat seperti apa Bu mungkin? Kalau pengembangan mungkin disampaikan anak saya aja. Kalau untuk pengembangannya mungkin lebih ke promosinya kan, lebih ke promosinya mungkin ya Mas. Jadi maksudnya kayak pengembangan di sosial media, terus mungkin kalau misalnya bisa sampai ikut event seperti itu. Jadi biar semakin luas orang kenal rendang 008 ini. Oh gini, berarti ini juga saat ini juga kayaknya sedang viral ya Mbak ya? Iya. Oh gitu. Terus kebanyakan dari pelanggan ini membeli produk rendang ini mungkin biasanya karena apa Mbak mungkin? Karena beda kan dari rendang yang lainnya gitu ya. Maksudnya kayak kalau yang lainnya kan memang kering kayak Asin. Nah ya, kalau rendang yang biasanya kan asin, kalau ini sudah dicocokkan dengan lidah Jawa gitu. Terus agak basah, tapi basahnya tuh basah si santan kelapanya jadi belundu gitu. Jadinya mungkin orang tertarik karena berbeda dari rendang biasa dan rasanya yang pasti enak. Begitu ya. Ini kalau boleh tahu ini Kak, Mbaknya ini mungkin suka dalam berwirausaha rendang ini mungkin sejak kapan Mbak mungkin juga? Kalau rendang ini dari 1 tahun kemarin, karena semenjak pandemi saya dirumahkan, jadi kita putar otak gimana caranya bikin usaha kecil-kecilan dulu yang sebelumnya. Oh gitu ya.
Terus ini Bu, ini kan pas saya lihat ini kan baru setahun ya Bu ya. Iya. Terus ini juga sudah viral sampai bahkan sampai ke luar negeri juga. Mungkin ini rahasia di balik kesuksesan Ibu dalam mengelola bisnis ini mungkin seperti apa Bu mungkin? Salah satunya adalah yang paling utama adalah kualitas ya. Kualitas kita memang selalu bertahan dengan rasa. Rasa itu paling utama bagi kita. Terus yang kedua itu adalah baik itu referensi, banyak teman ya. Jadi kita memang banyak teman. Kemudian dengan sosial media itu kita juga pasarkan yang lebih keras lagi, istilahnya lebih semangat lagi. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Terus ini mungkin dari artis ataupun dari dinas yang pernah membeli rendang ini ada Bu mungkin? Ada itu siapa Sandi Nayuan. Oh Ya, gitu. Itu iya. dari artis juga Bu ya? Iya, Oh, gitu. itu suka sekali. Kalau sekali makan itu satu pot ini Oh, gitu. habis. Terus saat itu kok bisa tahu itu ada rendang ini? Kebetulan itu pas ke Solo, Hmm. kebetulan ada teman yang dia datang ke rumah teman, juga kebetulan teman saya. Gitu ya. Terus apa komentar dari Pak Sandi itu Bu saat memakan rendang 008 ini? Iya, salah satunya adalah enak dan empuk. Oh gitu ya Bu Iya, ya. karena rendang itu memang kuncinya ada di enak dan empuk. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Nah, ini mungkin Bu harapan Ibu dengan adanya rendang 008 ini Bu untuk kedepannya biar seperti apa Bu mungkin? Harapannya yang pasti kita bisa lebih berkembang lagi dengan memperbesar produk lagi ya. Jadi mungkin kita perlu juga meningkatkan alat-alat yang kita mungkin saat ini belum ada. Tapi kita akan mengembangkan lebih lebih luas lagi. Begitu Bu ya. Iya. Terus untuk di masa pandemi seperti ini Bu, apakah ada penurunan untuk penjualan Bu? Justru alhamdulillah kita naik terus. Apalagi ini menjelang puasa. Ya. Itu dan lebaran ini juga banyak sudah yang mulai order untuk mungkin buka puasa atau untuk sahur biasanya, karena rendang ini awet. Oh gitu. Awet juga. Jadi dalam suhu udara biasa itu kita bisa 3-4 hari lah. Kalau di kulkas, suhu kulkas biasa itu bisa sampai 10 hari. Tapi kalau di freezer itu bisa sampai 1 bulan. Oh gitu. Makanya orang suka kalau beli itu nggak cuma satu. Jadi yang luar kota tuh beli itu banyak sekalian, 3-4. Tuh. Kemudian mereka simpan untuk stok. Biasanya begitu. Untuk membuka kemasan rendang ini cukup mudah. Langkah yang pertama, karena kemasan rendang diberi ziplock lagi, kita sealer lagi untuk mencegah kebocoran, jadi harus digunting terlebih dahulu. Lalu setelah digunting, tinggal dibuka, dan di dalam kemasannya sudah ada ziplocknya, jadi kalau mau disimpan lagi lebih mudah. Lalu rendang siap dihidangkan.